Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, selamat datang dan selamat berjumpa dalam ibadah Martupul yang dilayangkan bagi Saudari Anggraini Kresetia Valeria Panjaitan dan Saudara Hendra Junedi Simanjuntak. Pelayan firman dalam ibadah Martupul ini adalah Ibu Pendeta Claudia Igrit Yosef Sahertian. Kiranya penyembahan kepada Tuhan dan perjumpaan dengan saudara seiman dalam ibadah ini membawa sukacita bagi kita. Mari kita bersatu teduh. Jemaat, mari berdiri. Untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Menyanyi dari Gita Bakti 112, bait pertama dan kedua. Di sini hadiratmu. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati juga keluarga di sini, berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah hadir, maupun yang masih di jalan menuju tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 128 ayat 1-3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Para jemaat silakan
Duduk kembali. Dengan sukacita kami mempersilahkan kaum perempuan, Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Eklesia Dumai untuk mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kedua calon mempelai kita, Anggraini dan Hendra, serta keluarga besar yang berbahagia, keluarga besar Panjaitan dan keluarga besar Simanjuntak. Silahkan.
setiamu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Pelkat kaum perempuan dalam pelayanan dan kehidupan keluarga kini maupun masa yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang diberkati, mari kita mempersiapkan perenungan sabda Allah sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Perjanjian Lama. 1 Tawarikh pada pasalnya yang ke-17. 1 Tawarikh pada pasalnya yang ke-17 akan kita baca dan kita renungkan ayatnya yang ke-27. Mari mempersiapkan bacaan Alkitab dalam perenungan pada pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Firman-Mu adalah terang pada tiap langkah kami, suluh pada tiap perjuangan kehidupan kami di dunia yang diwarnai dengan kegelapan. Karena itu Tuhan, firman-Mu menjadi rema terindah dalam kehidupan kami yang senantiasa kami butuhkan dan kami rindukan. Dalam ungkapan sukacita keluarga besar Panjaitan dan keluarga besar Simanjuntak, pada acara martepol kedua anak kekasih, kami mau menyambut firman Tuhan. Dalam setiap kesederhanaan pikiran kami dan ketidaklayakan kami mohon ya Allah kami, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus kami berfokus mendengarkan firman Tuhan, memahami, menerima, dan melakukannya sebagai orang-orang yang percaya. Berbicaralah untuk kami ya Allah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab yang menyatakan demikian. Saya membacakannya menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Demikian bunyinya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan terjemahan judul Doa Syukur Daud. Ayat 27 menyatakan demikian. Sekarang engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab engkau ya Tuhan sudah memberkati, sehingga mereka diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari kedua calon mempelai yang berbahagia, Shalom. Salam damai sejahtera Tuhan untuk kita bersama. Salam jumpa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GPIB Jemaat Eklesia Dumai. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik yang memang berada di kota Dumai maupun juga datang dari Sumatera Utara ya, khususnya dari si abal-abal gitu ya, dari si abal-abal. Luar biasa penyertaan Tuhan. Bapak Ibu boleh tiba di Dumai dengan selamat, berjumpa dengan keluarga besar Panjaitan di kota Dumai dengan sukacita, dan Tuhan menolong mengasihani. Boleh menghentar kedua anak kekasih ya, Hendra dan Anggreni, dalam satu perhelatan akbar penuh sukacita karena cinta kasih Allah begitu luar biasa.
Bang Hendra bahagia? Nah kalau gitu mukanya jangan tegang Bang. Jangan kau tegang ya. Lihat pasangan di samping sudah cantik, mempesona begitu luar biasa. Dari tadi Anggreni mandang-mandang calon suaminya, senyum-senyum dia lihat ketegangan calon suaminya. 8 tahun mereka menjalin hubungan, benar ya? 8 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan menghentar mereka tiba pada keputusan yang baik ini. Martupol, ya martupol. Kalau kita bawa dalam tradisi GPB itu dapat dikatakan sebagai pertunangan. Jadi kalau martupol paling tidak menurut pemahaman saya ada 2 hal yang disampaikan. Yaitu pertama penegasan. Yang pertama penegasan, yang kedua penetapan. Allah mau tegaskan ya. Ada penegasan relasi bahwa Bang Hendra udah yakin nih ya, udah yakin mau menjalin kehidupan sehidup semati dengan pilihan hati sang kekasih Anggreni. Begitu ya. Makanya ada di acara martupol. Ini harus terjadi sampai nanti tanggal 24 ya, pemberkatan. Ya, hari ini mau ditegaskan nih relasinya, hubungannya. Dan tidak hanya kedua calon mempelai, yang satu ganteng, yang satu cantik. Dua-duanya anak Tuhan, pintar, berhasil, sukses. Tetapi juga penegasan terhadap relasi keluarga. Keluarga besar Panjaitan Boru Simatupang, keluarga besar Simanjuntak Boru Panjaitan, benar ya? Nah, ini keluarga jumpa ini, pandai dia pilih pasangan yang sama dengan mamanya gitu ya, marganya. Nah, itu puji Tuhan. Ini penegasan relasi yang akan terjadi hari ini. Lalu setelah penegasan relasi dalam proses martupol, kedua mempelai dan kedua keluarga besar harus menyadari Tuhan hendak menetapkan mereka menjadi pasangan sehidup semati. Jalin hubungan pacaran 8 tahun. Kiranya Tuhan berkenan menolong mereka 80 tahun ke depan lagi bersama-sama. Ini umur berapa Bang? 30, 80 tahun lagi umur berapa tuh, 100 lebih. Luar biasa. So lebih-lebih dari berkat Tuhan, bayangkan. Amin Bapak Ibu. Artinya kebersamaan yang panjang dan selama-lamanya. Sampai jadi opung. Gitu ya. Dan Tuhan menetapkan. Kalau bukan Tuhan yang menegaskan, kalau bukan Tuhan yang menetapkan, gak akan sampai pada titik ini. Lalu di dalam acara martupol yang mengandung penegasan dan penetapan ilahi itu, firman Tuhan dibacakan dari kitab 1 Tawarikh, pasal 17 ayat 27. Saya berdoa Bapak Ibu Tuhan, ini Anggreni mau martupol, ayat yang bagus ini untuk mereka apa ya? Udah sering kita khotbah tentang kasih. Udah sering kita khotbah tentang rumah tangga yang diberkati dalam acara martupol. Ya, dan juga pemberkatan. Saya buka undangan mereka berdua. Ingat enggak ayat ini di undangan? Harus ingat, jangan lupa. Ya. Ayat ini ada di undangan martupol dan pemberkatan mereka Bapak Ibu. Ayat yang seharusnya mengimani dan menjadi dasar bangunan relasi mereka. Sekarang engkau berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab engkau ya Tuhan sudah memberkati sehingga mereka diberkati untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, menurut catatan-catatan kuno yang kemudian dipertegas oleh seorang ahli yang bernama W.F. Albright, dia menyatakan bahwa seluruh kitab Tawarikh ini
sesungguhnya ditulis oleh Esra. Ditulis oleh Esra. Dan kalau kita perhatikan kurang lebih tahun 450 sampai 420 sebelum Masehi. Apa yang sesungguhnya terjadi? Rupa-rupanya ada pergerakan kembali dari tanah pembuangan ke Yerusalem untuk membangun identitas umat pilihan Allah. Tidak hanya Esra, tapi juga dengan Nehemia. Lalu Nehemia ditentukan untuk menjadi gubernur pada masa itu. Dengan hikmat yang datang daripada Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, Tuhan menolong Nehemia untuk membangun perpustakaan-perpustakaan penting. Nah, dokumen-dokumen penting tentang sejarah Israel, silsilah keberadaan Israel itu didokumentasikan, didokumenkan di perpustakaan yang dibangun oleh Nehemia. Kemudian dokumen-dokumen itu berisi data-data yang penting, yang kemudian data-data itu dipergunakan oleh Esra untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting yang kemudian kita terima di dalam catatan kitab Tawarikh, baik bagian pertama maupun pada bagian yang kedua. Penjelasan ini dapat ditemui di dalam catatan kitab Apokrifa dan juga Makabe yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu kalau kita baca keseluruhan kitab Tawarikh bagian pertama hanya 29 pasal, itu pasal 1 sampai pasal 9 pada umumnya bicara tentang silsilah-silsilah. Banyak sekali nama-nama yang mungkin Bapak Ibu dan saya nggak kenal, tidak tahu, dan mungkin buat kita nggak terlalu penting. Orang nggak ada hubungannya juga dengan kita pikirnya begitu ya. Tapi kalau silsilah tentang keturunan keluarga kita, wah pasti tahu betul, dan itu penting buat kita. Pertanyaannya, mengapa itu penting? Sehingga dicatatkan di dalam kitab Tawarikh yang kemudian Bapak Ibu dan saya juga pelajari. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu mereka kembali dari tanah pembuangan, mereka perlu melihat kembali identitas diri mereka. Kami ini dari keturunan yang mana? Bagaimana hubungan kami dengan para nenek moyang dalam tradisi Israel, dalam tradisi keyahudian, sehingga janji Tuhan bagi umat Israel itu tetap berlaku dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, bahwa Tuhan akan menjadi Tuhannya mereka dan mereka akan menjadi umat pilihan yang dikhususkan, yang dikuduskan, hanya menjadi milik Tuhan. Dan setiap janji Tuhan tentang limpahan keberkatan, tentang pertumbuhan bangsa yang besar, seperti bintang di langit, pasir di tepi laut, di tepi pantai, itu mereka warisi dan mereka terima. Karena itu sebutan nama-nama dari pasal 1 sampai pasal 9 itu penting sekali. Lalu Esra juga mencatat tentang peranan Raja Daud dan kaum keturunannya. Mengapa jemaat Tuhan? Karena pada masa pemerintahan Daud, Israel ini bersatu. Israel hidup di dalam kekudusan dan merayakan kehidupan sebagai umat yang sangat diberkati dan menikmati kejayaan. Israel pada masa Daud, Israel pada masa Salomo. Oleh karena itu pasal ini menjadi penting dalam seluruh bagian kitab Tawarikh. Kalau Bapak Ibu membaca dari pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 15 yang menjadi dasar doa syukur Daud. Di sana kita menemukan Bapak Ibu satu kesadaran spiritualitas yang sangat baik dari Daud. Dia diberkati Tuhan menjadi raja. Dia sudah tinggal di istana yang megah. Lalu dia panggil Nabi Nathan. Dia katakan buat Nabi Nathan begini, saya ini tinggal di rumah yang bagus, tapi tabut Tuhan, tabut perjanjian, simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat, itu masih ada di tenda pertemuan. Saya ingin membangun rumah untuk Tuhan. Nah, mencermati keinginan Daud, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar. Lalu Tuhan berfirman untuk Nathan, katakan untuk Daud. Bahkan sejak zaman dahulu,
dari zaman hakim-hakim memerintah. Adakah aku menyampaikan kepada mereka, bangunlah tempat untukku. Adakah langit dapat membatasiku? Adakah satu bangunan yang dibangun oleh anak manusia dapat menjadi perteduhan yang layak? Karena itu Tuhan merespon keinginan Daud akan dibangun, tapi bukan oleh Daud, melainkan oleh kaum keturunannya. Dan aku akan menjadikan mereka turun-temurun keturunan yang layak di hadapanku. Kerajaannya akan kokoh teguh. Itu janji Tuhan. Itu firman Tuhan. Lalu Daud datang, Nathan datang kepada Daud. Nathan menyampaikan firman Tuhan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, silahkan baca satu perikop ya. Satu perikop ayat 16 sampai dengan ayat 27. Di sana kita melihat bagaimana spiritualitas Daud itu ternyatakan dalam doa syukurnya. Luar biasa jemaat Tuhan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan misalnya dalam ayat 16 sampai 18. Ayat 16 sampai 18 pada pasal 17 ini bicara tentang kerendahan hati Daud. Dia katakan begini, Tuhan, aku ini siapa sih? Sampai sebegitunya Tuhan mengasihi aku. Aku ini siapa Tuhan? Karena di bagian awal Tuhan katakan begini, kamu Daud, aku panggil kamu, aku ambil kamu dari padang loh, dari bukan siapa-siapa. Aku menjadikan kamu raja dan pemimpin bagi umat ini. Karena itu dalam kesadaran dirinya Daud bilang, Tuhan, aku ini siapa Tuhan? Sampai engkau begitu mengasihi aku, engkau begitu mempedulikan aku. Kau memberkati aku dengan begitu luar biasa. Daud sangat rendah hati. Apalagi kalau ingat kasusnya dengan Batsyeba ya. Betapa dia menyadari dirinya sangat terhina di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan begitu luar biasa mengasihinya. Kerendahan hati. Jadi salah satu ciri spiritualitas yang tinggi itu orang hidup dengan kerendahan hati Bapak Ibu. Sudah diberkati Tuhan, jangan lupa. Kita ini diberkati Tuhan, segala sesuatu yang kita punya itu datang daripada Tuhan, gak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Harus hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati terus menerus dari generasi ke generasi hidup orang yang rendah hati. Tapi kalau hidup dengan kesombongan, kesombongan itu awal kehancuran Bapak Ibu Saudara. Kemudian ayat 19 sampai 22, ayat 19 sampai 22 ini bicara tentang pengagungan kepada Allah. Pengagungan kepada Allah. Kita lihat Bapak Ibu ya. Daud tuliskan begini. Ayat 19. Ya Tuhan, demi hambamu ini dan sesuai dengan kehendak hatimu, engkau telah melakukan segala perbuatan yang besar ini dengan memberitahukan segala perbuatan yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau. Menurut semua yang kami dengar dengan telinga kami. Siapa seperti umatmu Israel, satu bangsa di bumi yang Allahnya pergi untuk menebusnya menjadi umatnya. Untuk menebusnya menjadi umatnya engkau mendapat nama bagi dirimu dengan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat. Dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari hadapan umatmu yang telah kau tebus dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Jadi ketika dia sadar dia diberkati ya Tuhan harus ditinggikan dong. Tuhan harus diagungkan, Tuhan harus dibesarkan, Tuhan harus dimuliakan dalam hidup ini. Nah, dalam konteks kekinian kita diingatkan, ya jangan lupa peribadahan kepada Tuhan. Ibadah ritual, ibadah aktual sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah yang tidak pernah berhenti memberkati hidup kita. Kita dan kaum keturunan yang hidup dalam kerendahan hati. Kan begitu ya Bapak Ibu. Kita mau belajar dari kehidupan spiritualitas Daud. Kemudian ayat 23 sampai 26 Bapak Ibu Saudara. Setelah Daud menunjukkan kerendahan hatinya, mengagungkan kebesaran kuasa Allah, ayat 23 sampai 26 ini permohonan peneguhan janji Tuhan untuk Daud.
Jadi dia berdoa juga minta Tuhan teguhkan janji yang sudah Tuhan ucapkan itu. Bahwa kaum keturunannya akan berjaya. Kerajaannya akan tinggal tetap di hadapan Tuhan dan Tuhan meneguhkan mereka. Gak akan lenyap. Itu janji Tuhan. Daud minta Tuhan pastiin ya janji itu. Tuhan jangan bergeser ya dari janji itu. Oleh karena itu dalam sejarah perjanjian apa yang diberkati Tuhan itu diberkati untuk selama-lamanya. Karena itu martopol hanya sekali. Ya. Pemberkatan juga sekali saja. Dengan satu pasangan. Sekali seumur hidup. Satu perempuan untuk satu laki-laki, satu laki-laki untuk satu perempuan. Amin. Firman Tuhan berpesan. Nanti kan Bang Hendrak di Jakarta ya. Anggre ini nanti di Medan. Tapi untuk konteks kehidupan sekarang dengan segala bentuk kemajuan budaya digital, relasi ini yakin dan percaya Tuhan ada dalam setiap ruang. Ya, ruang kehidupan real, nyata, maupun juga ruang kehidupan yang virtual. Ya, ruang-ruang virtual. Jadi waktu video call misalnya untuk berdoa bersama di sana Tuhan hadir. Ya, waktu video call untuk merawat hubungan sebagai suami istri relasi, di sana Tuhan hadir. Waktu bicara melalui telepon untuk segala bentuk kepentingan kehidupan keluarga, di sana Tuhan hadir. Bahwa Tuhan hadir dalam setiap ruang kehidupan. Jarak mungkin terpisah. Tapi jangan pisahkan diri dari orang terkasih dan Tuhan yang memberkati. Itu hal-hal yang mendasar. Ya, karena itu firman Tuhan berpesan bagi Bang Hendra juga Anggra ini. Miliki kerendahan hati. Matikan ego diri. Karena dua menjadi satu. Itu persoalan penghargaan terhadap orang lain, penerimaan. Tidak hanya tentang kelebihan, tapi juga kekurangan. Terima yang lebih itu senang sekali dong, ya. Tapi terima yang kurang ini, aduh. Matikan ego diri. Nanti boleh sharing dengan orang-orang tua yang sudah punya banyak pengalaman berumah tangga, ya. Bagaimana harus mematikan egoisme diri sendiri. Mengalahkan orang lain itu mudah, tapi mengalahkan diri sendiri itu pekerjaan yang gak mudah. Tapi Tuhan berjanji untuk menyertai. Karena itu jangan pernah lupa libatkan Tuhan dalam kehidupan pribadi. Diri sendiri dengan Tuhan, bersama pasangan dengan Tuhan, bersama keluarga besar dengan Tuhan. Itu dasar-dasar dan nilai-nilai hakiki dalam kehidupan kekristenan kita. Kerendahan hati. Rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati satu terhadap yang lain. Karena memang gak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Yang kedua, jadikan semua aspek hidup kita kesempatan untuk mengagungkan kuasa Tuhan. Semua aspek hidup kita. Ya, cara kita berpikir, cara pandang kita, perspektif kita, ya. Cara kita bertutur, cara kita bekerja, cara kita berelasi. Cara kita beribadah, aktual ritual itu. Semua aspek hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka, telanjang. Karena itu jadikan semua aspek hidup kita sebagai ruang pengagungan kepada Tuhan. Jarak yang jauh ini kan kalau enggak takut Tuhan, aduh banyak sekali godaan dan cobaan. Banyak sekali kesempatan untuk bisa jatuh juga. Tapi kalau kita menyadari bahwa setiap aspek hidup kita adalah ruang pengagungan untuk Tuhan. Ada yang goda nih, dia jauh loh dari istrinya. Saya ini pribadi takut Tuhan, bukan takut istri, tapi saya takut Tuhan gitu.
Sehingga saya menolak semua godaan-godaan yang gak layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat, ya kan Bang ya Bang Hendra ya. Istri mungkin jauh, istri nggak tahu gitu. Istri nggak lihat langsung, tapi Tuhan lihat siapa saya. Sehingga saya nggak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Apapun yang saya buat, Tuhan perhatikan, Tuhan lihat. Sehingga semua aspek hidup saya harus mengagungkan Tuhan. Sama juga Anggra ini. Jauh dari suami misalnya ya. Tapi segala sesuatu yang dilakukan, mata Tuhan mencermati melihat. Hidup memang harus takut Tuhan, bukan takut suami. Dengan takut Tuhan, pasti hargai suami. Dan relasi akan semakin baik. Jadikan hidup sebagai ruang pengagungan akan Tuhan. Cintai firman Tuhan, ya, cintai firman Tuhan, cintai peribadahan, cintai gereja, cintai keluarga. Orang biasa cari gereja itu pas lahir, baptis, CD, nikah, meninggal, sakit. Sakit separah-parah ini baru cari gereja. Lalu kecenderungan juga setelah anak baptis menghilang lama. Setelah anak CD juga menghilang lama. Gitu. Setelah anak mau kawin, itu rajin sekali datang itu. Supaya nanti Kor Ina menyanyi ya, Kor Bapak menyanyi ya, udah rajin datang. Setelah itu tenggelam, tapi mama rajin ibadah, mama dan papa rajin ibadah, jadi itu yang harus dicontohi. Saya yakin Inang pun ya, Opung dari si abal-abal juga rajin beribadah, amin ya Opung ya. Ya. Jadi perhatikan itu, cintai firman Tuhan, ya, cintai peribadahan, cintai gereja. Cintai gereja, sesibuk-sibuknya bekerja. Hari Minggu itu hari Tuhan. Ya, Kang Greni ya Bang ya. Hari Minggu itu hari Tuhan. Datang beribadah di awal pekan. Serahkan hidup untuk Tuhan. Mengucap syukur untuk segala berkah yang sudah terima dan serahkan hidup untuk melangkah ke depan. Cintai gereja, cintai keluarga. Kejar uang, cari cuan. Tapi keluarga itu yang paling berharga loh. Keluarga itu yang paling penting. Itu yang paling bernilai. Bukan uang. Kita terjadi apa-apa dengan kita, uang tidak menangisi kita ya. Tapi keluarga selalu ada untuk memberikan support terbaik. Itu yang harus kita sadari ya. Terima pesan firman Tuhan ini. Yang terakhir, Bang Hendra dan Kang Gre ini butuh keyakinan nih. Ini butuh keyakinan. Juga Bapak Ibu umat Tuhan sekalian. Mari yakini. Apa yang diberkati Tuhan, itu diberkati untuk selama-lamanya. Tapi supaya diberkati untuk selama-lamanya, miliki ketaatan. Miliki kesetiaan dan latih diri ada dalam kedisiplinan iman kepada Allah yang memberkati kita. Selamat bertunangan dan selamat mempersiapkan diri masuk dalam perkawinan. Tuhan memberkati ya. Dan untuk keluarga besar, setelah acara Martupol ini, setelah acara ibadah, ada Marhata Sinamot ya. Ya. Ada Marhata Sinamot. Selalu dalam acara-acara Martupol kami juga mengingatkan berdasarkan firman Tuhan. Samakan visi dan misi ketika duduk bersama untuk mencapai satu tujuan. Dan tujuannya bukan nilai dari Sinamot. Tapi tujuannya adalah kebahagiaan kedua anak kita. Yang akan mengikat janji dan diberkati oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Berapapun sinamotnya, terimalah dengan sukacita dan menjadi berkat bagi keluarga besar Simanjuntak, bagi keluarga besar Panjaitan. Tuhan Yesus memberkati, bahkan juga di dalam acara pemberkatan nanti si abal-abal, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita ambil waktu saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan.
Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Kita lantunkan untuk meresponi firman Tuhan. Jemaat kekasih hati Tuhan, kita akan menyaksikan pengucapan janji setia dari kedua warga gereja, yaitu Anggraini Crescentia Valeria Panjaitan dan Hendra Junaidi Simanjuntak yang telah sepakat untuk melaksanakan martupol atau pertunangan. Sebelumnya dengarlah penjelasan dan penetapan gereja tentang martupol atau pertunangan. Bahwa martupol atau pertunangan adalah suatu ikatan janji setia antara sepasang kekasih yang saling mencintai dan yang telah sepakat untuk menuju ke jenjang perkawinan. Alkitab menyatakan bahwa ketika Maria bertunangan dengan Yusuf, Maria mengandung oleh Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Bahwa di dalam kitab Kidung Agung kita bisa mendengar tentang ungkapan kasih tulus yang saling diucapkan oleh sepasang kekasih yang saling mencintai. Dengan demikian maka martupol atau pertunangan adalah suatu tahapan menuju perkawinan Kristiani. Ketika sepasang kekasih memutuskan untuk lebih mengenal diri, pasangan dan keluarga masing-masing sambil tetap menjaga kekudusan dan saling melindungi. Jika dalam tahapan tersebut salah satu pihak merasa tidak cocok,
maka dengan kesepakatan bersama pertunangan bisa diakhiri. Sebagai persekutuan, gereja menopang maksud mereka sesuai permintaan orang tua dan yang bersangkutan, sekaligus mendoakan, membina, dan mengembalakan mereka sampai memasuki perkawinan Kristiani. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kami mengundang kedua saudara untuk berdiri, untuk saling mengungkapkan janji kasih setianya. Anggreni Crescentia Fliria Panjaitan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang tulus dan berjanji akan tetap setia sampai kita dipertemukan dalam perkawinan Kristen. Cincin ini aku berikan padamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Hendra Junaidi Simanjuntak, aku mengasihi engkau dengan kasih yang tulus dan aku berjanji untuk tetap setia kepadamu hingga kita dipersatukan dalam perkawinan Kristen. Cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Berdasarkan janji setia saudara-saudara, maka kami meresmikan hubungan kasih saudara dan akan tetap mendoakan, membina, dan menggembalakan saudara berdua sampai dipersatukan dalam perkawinan Kristen sebagai suami istri yang beriman. Kita akan melaksanakan penandatanganan dokumen martupol, karena itu kami mengundang para saksi untuk turut serta. Para saksi.
Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh. Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami sungguh berbahagia dan bersukacita karena cinta dan kasih sayang Tuhan melimpah-limpah dalam persekutuan kami GPIB Jemaat Eklesia Dumai, ketika dengan pengasihan Tuhan yang besar kami dilayakan menghentar kekasih hati Tuhan Anggreni yang dulunya juga adalah seorang pelayan Tuhan di gereja ini, untuk ada di dalam keputusan yang tepat martupol dan pemberkatan perkawinan bersama dengan kekasih hatinya Hendra Simanjuntak. Kami berdoa, kami percaya bahwa kuasa Tuhan berlaku untuk menyatukan cinta kasih yang telah Tuhan anugerahkan dalam hati batin mereka. 8 tahun mereka menjalin relasi sebagai sepasang kekasih, dan dengan pertolongan Tuhan, dengan perkenanan Tuhan hari ini, mereka mengikat janji sebagai sepasang kekasih yang siap melangkah masuk dalam bahtera perkawinan. Tuhan, Engkau yang menegaskan dan Engkau yang menetapkan. Maka biarlah cinta kasih ini terawat untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena Tuhan yang memperjumpakan Anggreni dan Hendra, Tuhan yang menyatukan hati mereka, maka Tuhan juga yang akan memberkati pesiaran iman mereka sebagai sepasang kekasih dalam bahtera rumah tangga yang ditegaskan, ditetapkan, dan diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Kami berdoa untuk kedua keluarga besar Panjaitan Boru Simatupang dan keluarga besar Simanjuntak Boru Panjaitan. Tuhan, dalam pertemuan mereka, biarlah dasarnya adalah kasih kepada Allah. Dengan kasih itu, keharmonisan tercipta, damai dirasakan. Apapun yang akan dibicarakan bersama dan akan diputuskan juga terkait dengan sinamot, biarlah semuanya berlaku karena Tuhan memimpin dan menuntun mereka. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perjumpaan kedua keluarga besar sungguh menunjukkan akan cinta kasih Allah yang dinyatakan berlimpah-limpah dalam kehidupan keluarga mereka. Kami bersyukur Tuhan boleh mempersiapkan keluarga besar Panjaitan untuk menyambut kedatangan kaum keluarga besar Simanjuntak dari si abal-abal dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk acara Marhata Sinamot, Tuhan campur tangan agar berlangsung dari awal sampai akhir dengan kedamaian, dengan ketenangan, dan keputusan yang terbaik menyatukan kedua keluarga. Kami menyerahkan rencana pemberkatan perkawinan di HKBP di si abal-abal pada tanggal 24 Januari. Segala sesuatu yang dipersiapkan dan masih harus disempurnakan, Tuhan campur tangan agar semuanya berlangsung dengan hikmat, berjalan dengan baik.
Tuhan memberkati dengan cuaca yang bersahabat, semua bersukacita dalam acara perhelatan, pemberkatan dan peneguhan perkawinan dari Anggraini dan Hendra pada tanggal 24 nanti. Beri sehat, beri kuat untuk kaum keluarga dan kedua calon mempelai ya Allah, agar semuanya merupakan syukur yang mereka bawa kehadirat Tuhan semata-mata. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau ada dalam situasi ini, sehingga Engkau dimuliakan dan diagungkan oleh kami semua. Saat ini kami berdoa untuk Pak Roni bersama dengan Ibu Lisma dan anak-anak, menantu dan calon cucu. Kami percaya bahwa apa yang mereka rindukan dan harapkan, Tuhan telah penuhi. Biarlah mereka selalu dekat kepada Tuhan. Dan dalam kedekatan mereka dengan Tuhan, mereka melihat dan menyaksikan bagi banyak orang bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia di dalam Tuhan. Ketika berjuang bersama dengan Tuhan Yesus, sungguh iman itu terbukti. Keluarga yang diberkati untuk selama-lamanya. Jadikan mereka teladanmu ya Allah dalam hidup dan perjumpaan dengan banyak orang, sehingga Tuhan diagungkan melalui kehidupan keluarga Pak Roni dan Ibu Lisma serta kaum keturunan mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah Provinsi Riau, berkatilah Kota Dumai, berkatilah GPIB Jemaat Eklesia Dumai dalam seluruh rangkaian pelayanan yang dilakukan. Ampuni salah dan dosa kami ya Allah. Lalu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami alaskan doa ini kepada Bapa di sorga dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Keluarga para presbiter bersama dengan Pelkat PKP akan menyampaikan kesaksian pujian. Kiranya Tuhan diagungkan dan dimuliakan, dan keluarga boleh diberkati Tuhan. Silahkan.
Terima kasih buat keluarga presbiter, Pelkat PKP dan keluarga Panjaitan atas kesaksian pujiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang bersuka cita, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam surat 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyak
marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Bapa pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berkat. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Umat Tuhan, tapakilah hidup beriman-Mu dan percaya bahwa apa yang telah diberkati oleh Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Milik Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah limpahan berkat. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bersaat teduh. Ibadah martupol telah selesai. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, acara selanjutnya adalah pertama sambutan keluarga, yang kedua foto bersama. Untuk sambutan keluarga, dipersilakan keluarga Simanjuntak Guru Panjaitan untuk ke depan.
Horas madihita saluna. Jumulu majumang ido maapao. Tuhan munama nami do tinanami. Terlui mati nak pedita. Molope marhata wata hao. Masyatu sama hita kamang. Mulati gurang maju mulu. Besar roh nami siak keluarga besar sima jutak. Tuhan nak pedita. Amak pangulan nami saluna. Dohot inanami selhuna nadi huriata GPIB mulai kurang menang jumulu masatami agiak matutu dari sadario nari nauli dihami nomor hula marburu terlui madi anak ngami do permen nami dinapatu peluk kami nang majajiut nasida. Mudah-mudahan masa hati dipikirin nasidai asa gabe keluarga na berbahagia nasida dijulut terluma dijuluni Tuhan. Gombos sudah hamang do tamunainang amang marasudi mahamu ruas seni huriat tahun manangyakon yanak koton asang giat tuari namang ihut. Bui di pasatu hatta tunasida hatani Tuhan nok penasabuna di salainang horas mahamuna saluna butima amat taraja inatta suripada maradu sude mahamu padohi hami hulula nami nahu holongi hami nang namak holongi hami di salah radio nirhamunak kamang kenang Daktar balut sami noni silen hata muliate. Polaro ditinggal kamu sulom muna holo mangudur ho pertupulun ni anak ngami do permen nami. Disalai amang kenang dang terdok kami menang nasongod dia silen hamalati under nami. Mulati gudang ma dihita saluhna. Urut tusi kamang inang raja nula nami saluhna. Raja nalala nami nang dongat tu nami. Alam maruru do peolota. Duk sipul hita na sebak sejauh tu aton. Udur mahita. Tuinganan nok tipak kepada dihami dot tulaulah nami. Imatong digedong di lokasi ni huriat tahun. Mangaton idahan nalas do minum aksitiu nok tipak kepada dihami. Di salah hari do nirhamunak kamang kenang. Siro meliate mahami horas madhita saluna botima Dipersilakan keluarga Panjaitan Simatupang atau yang mewakilin untuk memberi kata sambutan. Salam, Oras. Kebetulan masih suasana tahun baru ya. Selamat tahun baru buat kita semua. Iya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih-Nya dan berkat-Nya kita dalam keadaan baik dan sehat semua sampai saat ini. Yang kami hormati Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua atau majelis, song leader, tim musik dan semua perangkat gereja. Terima kasih kami aturkan yang sebesar-besarnya atas pelayanan Ibu Bapak sekalian dalam acara pranikah atau martupol kepada anak dan calon menantu kami. Kiranya Tuhanlah yang membalaskan segala pelayanan dan kebaikan Ibu Bapak semuanya. Dan kami sekaligus mengundang nantinya setelah kita dari gereja, kita sama-sama menikmati makan yang telah kami hidangkan ala kadarnya
Kami yakin Bapak Ibu berkenan untuk boleh kita bersama-sama ya, Bapak Ibu sekalian. Lasonde ma dihamuna no bersangapi hami hula-hula nami Rajai Simatupang. Tulang nami Rajai Tambunan, tulang bau nami Rajai Siotang. Lasonde hula-hula nomor tinodohon. Serait Tambunan, naksone hula-hula naposo, Rajai Nababan. Termobi madi hamuna, setabi sakap muna Rajai, hula-hula kuda muna si majutak. Alai kebetulan aku berdua disuhut, Pajaitan. Lasura nabi dia balatikko dia ita salu na awat taraja dot inang nawarai. Dia nongrap pita maudurhon, ya nakota dia balatikkion. Masruata anggiat ma tujulan nerion sakap nasida ima nana yang marsakap majalu pasu-pasu parbugason di tanggal 24 bulan on tabo mai tangyakta mardal suderu denggan hipas nasida hipas sita natoras tarlobobi kedua belah pihak hasu bulun masurata tabo di tangyakta sanggiat mardalat dot denggan udut ni duksipul hita sabagas joron asarap udur maita tu inganan no kepada dahami ima sikat ni bagas nami di gedung GPB sebelah gereja nanti ima dinalaho mengaton di danalas minum institutio hut ima nanaing maratasi namot marpudus saut hitanon na dohot nanaing rejane pamurata. Jadi di hari demuna salu nah pesatami gudang mauleate Soni mahatas yang kami pada disuhut para anak. Mulai teman kita Horas. Terima kasih kepada dua pihak rumah tangga keluarga dan kami atas nama Majelis GPIB Eklesia Dumeh mengucapkan selamat menempuh martupul ya untuk keluarga Panjaitan dan keluarga Simanjuntak. Terima kasih.